So tadi aku udah sampai ke sana, ke York Hospitalnya. Terus aku udah nanya sama resepsionis, ternyata aku harus keluar lagi dan belok kanan. Jadi sekarang kita menuju ke, nah ini dia, ini York Hospitalnya seperti ini dari depan. Kita menuju ke MRI Center. Jadi aku nggak tahu ada di mana, tapi tadi petunjuknya mengatakan bahwa dari main entrance kita belok ke kanan. Jadi aku belok ke kanan. Kita lihat-lihat aja nanti bagaimana. Mudah-mudahan ketemu. Ya, car park, belok kanan. Aduh, dingin banget. Lurus saja terus. Bismillah, hari ini aku MRI seperti yang kalian tahu, scan untuk oh ini buat anak-anak nih, ini buat children center, buat anak-anak masuk ke sini kalau misalnya yang mau berobat. Jadi oh ya, aku udah nemu ini dia. Jadi kita memang benar di jalan ini, di jalan yang benar. Jadi seperti yang kalian tahu, hari ini aku mau scan. Mudah-mudahan semuanya lancar, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya mudah-mudahan apabila terjadi ada sesuatu bisa diselesaikan dengan baik. Pokoknya doain aku, tidak perlu takut karena I know, karena di sini semuanya bagus banget, perawatan dan orang-orangnya semuanya profesional. Jadi bismillah juga, karena kita punya Allah, jadi kita jangan pernah takut untuk menghadapi segala macam tantangan, harus dihadapi. Nah aku bingung nih udah mau kemana nih jadinya. Tar dulu ya, nanti aku tunjuk lagi ya. Aku memang benar di sini. Sebelah sana itu ada kayak bangunan kecil. Ini untuk emergensinya. Lari. Ini car parknya. Nah, bismillah, di sini ternyata. Lanjut, aku masuk dulu ya. Aku nggak tahu di dalam ini kita boleh syuting atau enggak. Tapi ya seperti ini. Jadi aku mau masuk dulu. Doain aku ya. Kalau misalnya memang bisa diambil videonya, aku ambil. Tapi kalau enggak, nanti aku ceritanya nanti aja. Ini sekitar jam 5:30 sore. Nah, aku mau kesini dulu. Alhamdulillah aku sudah ada di ruang tunggu, dan aku juga dikasih kayak question form yang aku harus isi. Gampang sekali, hanya memerlukan waktu 2 menit saja untuk checklist. Kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Kalian bisa lihat, gampang banget. Jadi hanya 2 menit aja selesai. Nah, sekarang setelah aku sudah mengisi form itu dan aku sudah kembalikan kepada resepsionis, aku dibawa ke ruang tunggu atau ke ruang ganti, Nah, aku dibawa ke ruang ganti. Nah, ini ruang ganti khusus buat aku. Seperti ini suasananya. Jadi aku sudah dikasih baju khusus dari rumah sakit, dan seperti biasa baju khususnya ini kegedean. Aku pindahin kamera ya. Nah, jadi bajunya ini kegedean. Sebenarnya bukan kegedean bajunya, tapi akunya yang kekecilan, teman-teman. Dan semua kayak anting, kalung, gelang yang metal-metal itu kita harus buka karena tidak boleh ya, teman-teman ya. Aku lagi lipat-lipat. Oh ya, ini juga saran buat kalian, kalau misalnya kalian mau melakukan scan atau melakukan MRI seperti ini, kalian harus pipis dulu biar nggak nahan kencing nanti pada saat prosesnya. Baju kegedean. Terus juga kalian harus minum. Jadi minum dulu, minum yang banyak. Kemudian juga kalian pipis dulu sebelum kalian proses MRI, biar kalian tidak kebelet pipis, karena lumayan kalian harus memakan waktu sekitar 30 menit. Jangan sampai pada saat di pertengahan proses kalian kebelet pipis. Nah, ini juga
teman-teman, aku mau nunjukin sesuatu. Masker. Jadi masker yang biasa itu tidak diperbolehkan. Aku dikasih masker khusus yang tanpa kawat. Jadi kalau misalnya kalian bawa masker yang seperti biasa, itu nanti akan diganti sama mereka masker yang tanpa kawat, karena nggak boleh. Aku ikat rambut dulu. Pokoknya semua metal-metal tuh nggak boleh ya teman-teman ya, harus dicabut semuanya. Ya. Buat kalian yang akan melakukan proses ini, kalian jangan khawatir, jangan panik, jangan nervous, karena insya Allah semua berjalan lancar dan tidak seseram yang kalian pikirkan. Teman-teman, alhamdulillah tadi udah beres semuanya. Jadi prosesnya itu, aku sekarang lagi jalan dulu, mau ke tempat parkir sebelah sana, karena ini rumah sakitnya cukup luas. Jadi MRI sectionnya atau areanya sebelah sana. Jadi aku harus menuju ke pintu utama. Nah, tadi itu prosesnya tuh alhamdulillah sangat lancar. Jadi aku kayak dimasukin ke tube gitu, kayak lorong gitu. Nanti aku sertakan ininya ya, sertakan gambarnya. Jadi aku masuk ke situ. Kemudian itu sekitar 30 menit. Tapi sebelum aku masuk ke dalam lorong tersebut, lorong atau mesin itu yang warna putih panjang itu, aku disuntik dulu tangan sebelah kanan, disuntik, kemudian juga disuntik lagi sampai 3 kali. Kita tunggu di sini dulu aja ya. Oh, itu hospital busnya udah datang. Yuk kita masuk yuk. Nanti kita lanjut lagi ya. Sorry kepotong. Bentar kita lanjut lagi. Aku sekarang udah ada di bis. Sebenarnya Simon itu mau jemput aku. Dia berapa kali bilang nanti kalau misalnya udah nyampe atau udah selesai kabari aku. Tapi aku nggak bilang-bilang kalau ini udah selesai, karena takutnya dia jemput aku dan aku nggak mau dia jemput aku. Karena apa? Karena dia baru aja selesai kerja, dia capek banget, dan aku tahu dia seharian udah kerja keras, dan aku nggak mau dia jemput aku. Toh juga hospitalnya deket banget, hanya sekitar 5 menit dari rumah, jadi kita naik bis aja. Dan untungnya juga bisnya ini nanti berhentinya di dekat rumah kita, jadi ya udah gampang banget, tinggal berangkat. Alhamdulillah udah jalan. Nanti aku lanjutin lagi ya ceritanya, karena kalau di jalan tidak konsentrasi. Jadi ya nanti untuk kisah selanjutnya aku bakal ceritain setelah kita sampai rumah. Oke? Sepi banget tuh, nggak ada siapa-siapa, hanya aku seorang diri. Ini sekitar jam berapa ya? Jam 7 malam kurang lebih. Jadi alhamdulillah aku udah nyampe rumah. Simon marah-marah karena dia pengennya jemput aku, tapi aku nggak ngasih. Karena apa? Karena aku nggak mau dia repot-repot. Dia kan baru pulang kerja. Nah, jadi aku pikir nggak usah lah ya jemput-jemput aku kayak gitu. Lagian juga deket banget rumah sakitnya. Jadi aku naik bis tadi, hanya 5 menit aja sudah nyampe. Dan cuman 1 pounds 20 pence harga tiketnya satu kali jalan. Jadi sekitar berapa ya? 25 ribuan, mungkin 20 ribu ya, something like that. So ya, tadi udah prosesnya itu aku masuk ke dalam mesin berwarna putih. Sebelum aku masuk ke dalam mesin itu, aku kayak disuntik dulu di sini di tangan kanan itu. Mereka tanya mau tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian aku bilang tangan kanan aja. Kemudian mereka suntik, kayak ngasih apa namanya tuh, kayak kasih liquid kayak gitu. Aku nggak ngerti itu apa. Pokoknya aku yayain aja biar cepat. Dan aku percayakan mereka. Tapi sebelum disuntik mereka tanya, "Yes, darling. Are you gonna eat this beef Oh yeah. today? Oh, I will just Okay. gonna cook it later." That's it. Today's Lovely. Thank you, darling. Take it out.
Thank you, Beb. So ya, tadi sampai mana? Oh ya, sebelum mereka suntikin aku, sebelum prosesnya itu mereka tanya beberapa kali, apakah aku 0% pregnant saat ini? Aku bilang iya, aku tidak sedang hamil saat ini. Soalnya aku kan lagi datang bulan, jadi aku tahu banget kalau misalnya aku nggak pregnant sekarang. Kemudian dia bilang oke, akhirnya mereka suntik 3 kali, karena kalau misalnya mereka nggak kalau misalnya aku pregnant, aku nggak dibolehin untuk suntik-suntik kayak gitu ya. Nah, terus aku kan suruh ganti baju, udah disuruh ganti baju, udah disuntik, terus aku dibawa dari ruang ganti menuju ke ruang MRI itulah pokoknya. Setelah itu aku suruh lay down, suruh terlentang tidur kayak gitu, dan aku dimasukin ke dalam mesin yang warna putih. Nah, sebelum aku dimasukin ke dalam mesin itu, aku ditutup dulu telinganya, setelah ditutup telinganya, terus aku dipasangin headset, pokoknya headphone atau headset, pokoknya gitu deh, untuk denger lagu-lagu. Nah, prosesnya tuh kurang lebih 30 menit, cukup membosankan, dan aku beberapa kali mau tidur kayak gitu, cukup membosankan. Dan bagi kalian yang menderita fobia akan ketakutan terhadap ruangan kecil, itu kayaknya cukup beresiko atau cukup membuat kalian tidak nyaman. Karena aku juga ditanya sama dokternya, apakah kamu memiliki fobia terhadap ruangan kecil? Aku bilang enggak. Jadi buat kalian yang punya ketakutan diem, berdiri atau tidur di ruangan kecil gitu, kalian mungkin harus konsultasi dulu sebelumnya dengan dokter. Mungkin mereka bisa ada solusi atau bagaimana. Jadi sebaiknya kalian konsultasi. Setelah itu, setelah dimasukin earplug, kemudian dimasukin headset, dengar lagu, aku dimasukin ke dalam mesin. Sekitar di pertengahan proses, dari headsetnya itu kedengaran suara dokternya. Aku disuruh tarik nafas, tahan, hembuskan, pokoknya sekitar 5 kali seperti itu. Aku udah mana kita pakai masker, mana kita di dalam mesin kayak gitu, udah kayak ini aja, udah kayak sosis panggang aja teman-teman. Tapi alhamdulillah lancar. Nah, di pertengahan juga aku di take out, aku ditarik lagi, kemudian dikasih liquid lagi, mungkin takutnya aku dehidrasi atau gimana, aku nggak ngerti. Setelah disuntikan lagi liquid atau apalah itu, aku dicemplungin lagi, dimasukin lagi. Setelah itu udah 15 menit kemudian aku diambil lagi, di take out lagi, dan semua berjalan lancar karena yang di scan itu bagian bawah perut aku. Jadi aku kayak strap kayak gitu. Tapi semua alhamdulillah semua berjalan lancar, semua nyaman, pelayanannya luar biasa bagus, orangnya ramah, dokternya ramah, semuanya ramah. Mereka sangat profesional dan sangat membantu banget kita. Jadi kata mereka hasilnya akan keluar 1 minggu lagi. Mudah-mudahan semuanya lancar dan tidak terjadi apa-apa. Apabila terjadi apa-apa, katanya dokter bilang kayak gitu, tetap akan ditanganin. Tapi ya mudah-mudahan jangan. Doain semoga lancar semuanya. Dan terima kasih, segitu perjalanan aku. Simon lagi di dapur, dia lagi masak. Terima kasih semuanya karena sudah menemani. Assalamualaikum. Oh ya, pada saat di dalam mesin itu aku dikasih kayak tombol gitu. Nah, kata dokternya kalau misalnya kamu pengen keluar atau terjadi ketidaknyamanan, kamu bisa pencet tombol itu dan mereka akan memberi bantuan atau mengeluarkan kita. Jadi kalian jangan khawatir. Oh ya, satu lagi, dokter itu juga nanya sama aku kayak gini, apakah Anda bekerja sebagai perawat atau bekerja di bidang kesehatan? Aku bilang enggak. Soalnya kata dokternya bilang aku tuh termasuk orang yang benar-benar santai, benar-benar kayak yang nggak terjadi apa-apa. Semua detak jantung aku semua tuh sangat normal. Aku terlihat sangat relax.
Jadi dia pikir aku tuh udah terbiasa sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi dia agak yang, oh aku pikir kamu adalah perawat, dia bilang kayak gitu. Soalnya kamu benar-benar relax banget dan benar-benar kalem banget. Terus aku soalnya di dalam job itu selain aku ngedengerin musik karena memang dikasih musik ya, aku juga kayak yang istighfar atau kayak doa-doa gitu sama Allah, minta ketenangan. Ya apa yang mau ditakutin, soalnya kan kita punya Allah, jadi nggak ada yang kita nggak ada yang membuat aku takut. Yang membuat aku takut cuman kemarahan Allah aja. Auzubillah, jangan sampai ya, cuman itu aja. Selain daripada itu aku nggak takut, insya Allah. Tapi kalau sama cicak aku takut. Terima kasih. Assalamualaikum.